Kanker merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja tak terkecuali anak-anak. Beberapa jenis kanker pada anak yang paling umum terjadi adalah leukemia, retinoblastoma, kanker tulang, dan lain-lain. Tingkat kesembuhan kanker pada anak masih tergolong rendah yakni 20% saja karena umumnya penderita datang terlambat atau sudah dalam stadium lanjut akibat gejala kanker yang sulit terdeteksi. Anak-anak di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang berada di Jalan Pandu nomor 17 Bandung, Jawa Barat ini tampak seperti anak-anak pada umumnya. Ceria, bermain, belajar bersama, dan sekolah. Padahal di balik itu, mereka tengah berjuang melawan kanker yang sudah lama diderita. Salah satunya Anita Rizky Nur Johari. Bola mata kiri bocah 5 tahun ini tampak normal. Namun jika dilihat lebih dekat, ia menggunakan bola mata palsu. Bocah asal kota Cirebon ini menggunakan bola mata palsu saat ia masih berusia 3 bulan karena divonis mengidap kanker mata atau retinoblastoma. Menurut Siti Nurjanah, Ibu Anita, saat siang hari bola matanya normal namun menjelang malam hari bola matanya memutih. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, bola matanya harus diangkat. Bola mata pun berhasil diangkat dan diganti dengan bola mata buatan. Anita lalu menjalani kemoterapi. Kini kondisi Anita sudah sehat, namun masih diharuskan kontrol ke rumah sakit. Awalnya kan aku waktu pas ngelahirin Anita itu kan sesar. Pulang dari rumah sakit, aku nggak tahu tuh si anak tuh udah ada pupil putih. Karena kita kan dari kampung masih mungkin belum paham. Setelah usia 40 hari itu aturan anak tuh udah bisa interaksi, bisa ngajak ngobrol sama orang, tapi ini enggak gitu tuh. Makin curiga tuh kita. Setelah itu kita langsung dibawa ke dokter spesialis mata yang di daerah. Di sana dokter itu merujuk kita buat ke Bandung karena baru curiga kalau nih anak kena tumor. Jadi makanya waktu pas dikasih tahu itu kita langsung berangkat ke Bandung dan ternyata benar anak ini kena tumor retinoblastoma atau kanker mata. Kondisi yang sama juga dirasakan Oktaviani, bocah 8 tahun asal Kabupaten Subang ini kini harus rutin kontrol ke rumah sakit. Sebab saat berusia 5 tahun, Okta didiagnosa mengidap kanker darah atau leukemia. Kini kondisi Okta sudah sehat dan bisa beraktivitas. Namun menurut Rosmia, ibu Okta, pola makan dan aktivitas bocah kelas 1 SD ini harus diatur agar tidak drop ataupun kelelahan. Waktu itu tahun 2019 dan anak saya keluhannya demam, naik turun, terus sempat nggak bisa jalan juga. Akhirnya kami bawa ke dokter untuk cek lab dan terus dirujuk ke Bandung dan dinyatakan sangat hancur banget Pak, hancur kayak nggak bisa berkata-kata, sedih banget, hancur kayak nggak kayak mimpi gitu ya. Perasaan sehat-sehat aja gitu, waktu bayi nutrisi juga perasaan mah sudah dikasih yang paling baik, tapi ya gimana lagi, mungkin udah takdirnya. Anita dan Okta adalah 2 dari 15 anak yang tengah fokus pada penyembuhan kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI. Yayasan sosial ini telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Anak-anak tidak sekadar singgah menunggu jadwal pengobatan, tetapi mendapatkan pendidikan oleh guru-guru layaknya di sekolah melalui program Sekolahku, termasuk mengaji dan pengembangan keterampilan. Kebutuhan sehari-hari seperti peralatan mandi, makan dan minum, serta tempat tidur diberikan cuma-cuma, termasuk dalam hal pengobatan. Pendanaan tempat ini sepenuhnya mengandalkan donatur. Sejak didirikan pada 12 Desember 2012 silam, YKAKI telah membantu lebih kurang 486 anak pengidap kanker yang sedang melakukan pengobatan. Beberapa obat anak kanker tidak tercover BPJS. Itu PR buat kami ya, karena itu makanya kami mengupayakan obat-obat tersebut bisa diterima oleh anak-anak. Dan perlu dicatat, obat-obat itu tidak dibuat di Indonesia. Nah, itulah PR berat kami. Lalu masa pandemi kemarin, setiap anak harus didampingi ibunya masuk rumah sakit pun harus antigen. Nah, kalau di rumah sakit yang dapat bantuan itu hanya anak. Sedangkan ibu nggak mungkin tidak masuk, dan itu PR juga buat YKAKI untuk membantu mereka.
Menurut konsultan hematologi onkologi anak Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Hermina Pasteur, Susi Susanah, kanker atau tumor ganas adalah pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak terkendali, terus bertumbuh dan bertambah serta tidak dapat mati. Sel kanker dapat menyusup ke jaringan sekitar dan dapat membentuk anak sebar. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti faktor risiko dan penyebab kanker pada anak. Hal ini diduga merupakan interaksi dari 4 faktor, yaitu genetik, zat kimia, virus, dan radiasi. Beberapa jenis kanker yang sering menyerang anak-anak diantaranya leukemia, kanker sel darah putih, kanker mata, retinoblastoma, osteosarkoma atau kanker tulang, kemudian neuroblastoma atau kanker jaringan saraf, kanker kelenjar getah bening, limfoma, kanker otak, dan kanker hati, hepatoblastoma. Sangat penting untuk mengenali tanda dan gejala kanker pada anak sehingga dapat dilakukan penanganan segera dan tingkat kesembuhan menjadi lebih besar. Kenali bahwa anaknya pucat atau enggak. Kita terangkan pucat itu seperti apa. Lihat telapak tangan, lihat bantalan kuku, lihat kita sebut konjungtiva gitu ya. Kemudian lihat di ininya pucat atau enggak. Kan lebih bagus menurut orang tuanya pucat, begitu ke dokter, oh ternyata bukan misalnya. Kemudian ada enggak tanda-tanda pembesaran kelenjar? Ya di sini di kelenjar getah bening, di leher, di atasnya ini, kemudian di ketiak, di selangkangan, itu kan bisa diraba. Kalau ada yang mencurigakan, meskipun itu bisa karena hal yang lain seperti infeksi, sebaiknya cepat diinformasikan. Kemudian apakah ada benjolan ya, misalnya di mata, atau kalau di mata itu ada bintik putih, atau misalnya benjolannya di perut untuk tumor atau kanker hati gitu ya, atau kanker kelenjar juga perutnya buncit misalnya ya, atau juga mungkin ada tumor-tumor yang ada di misalnya di anggota gerak ya, untuk kanker tulang misalnya, itu kan lumayan banyak juga ya. Dan apakah dia nyeri kepala ya, ada muntah, ada bahkan penurunan kesadaran, itu kan udah terlambat. Nah, gejala-gejala waspada kanker anak tuh seperti itu yang yang dapat diinformasikan. Di Indonesia, tingkat kesembuhan kanker pada anak masih tergolong rendah, yakni masih 20%. Zai ul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.